Selamat datang di channel kita. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang keren banget, yaitu 7 penemu yang menciptakan alat-alat yang masih kita pakai sampai sekarang. Penasaran kan? Tonton terus videonya sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video seru lainnya. Penemu pertama yang akan kita bahas adalah Thomas Alva Edison, orang hebat yang terkenal banget di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Edison terkenal karena penemuannya yang mengubah dunia, yaitu bola lampu listrik. Dengan semangat yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar, saya melakukan banyak sekali percobaan untuk menciptakan sumber cahaya yang hemat dan mudah digunakan. Perjalanan saya tidak mudah, saya sering gagal dan menghadapi banyak rintangan. Tapi, saya yakin setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membuat saya semakin dekat dengan kesuksesan. Akhirnya pada tahun 1979, kerja keras Edison membuahkan hasil. Dia berhasil menciptakan bola lampu listrik pertama yang bisa menyala dalam waktu yang lama. Penemuan ini sangat penting dalam sejarah manusia. Sebelum penjelasan match film set, seperti fonograf, kamera film, dan sistem pelihat listrik. Karena kontribusinya yang luar biasa, Edison dijuluki sebagai penyihir Menlo Park, dan namanya dikenal sebagai salah satu penemu terhebat sepanjang masa. Tapi di balik kesuksesannya, Edison juga punya banyak saingan. Salah satu yang paling terkenal adalah persaingannya dengan Nikola Tesla, seorang ilmuwan hebat lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh inspiratif lainnya, Alexander Graham Bell. Berbeda dengan Edison yang fokus pada listrik, Bell ingin memecahkan masalah komunikasi suara. Saya sangat ingin mengirimkan suara manusia melalui kabel. Saya yakin suatu saat nanti, manusia bisa berkomunikasi jarak jauh secara langsung tanpa harus bertemu. Dengan tekad yang kuat, Bell menghabiskan waktu bertahun-tahun di laboratoriumnya, mencoba berbagai alat dan teori. Pada tahun 1876, kerja keras Bell membuahkan hasil. Dia berhasil menciptakan telepon pertama yang bisa mengirimkan suara dengan jelas melalui kabel. Penemuan ini adalah terobosan besar dalam dunia komunikasi. Untuk pertama kalinya, manusia bisa berbicara langsung dengan orang lain yang berada di tempat yang berbeda. Penemuan telepon sangat bermanfaat bagi manusia. Jarak dan waktu seperti tidak berarti lagi. Komunikasi bisnis, pemerintahan, dan pribadi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Meskipun begitu, kontribusi Bell dalam mengembangkan dan mempopulerkan telepon tidak bisa diabaikan. S2. Tapi tahukah kalian penemuan telepon ini juga menimbulkan perdebatan? Beberapa sejarawan meragukan saya sebagai penemu tunggal telepon. Tokoh berikutnya adalah Nikola Tesla, seorang ilmuwan jenius yang sering disebut ilmuwan gila karena ide-idenya yang sangat maju dan sulit dipahami pada masanya. Tesla terkenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang kelistrikan, terutama dalam pengembangan arus bolak-balik AC. Berbeda dengan Edison yang mempromosikan arus searah DC, saya yakin arus AC lebih efisien dan lebih berpotensi untuk mengirimkan energi listrik jarak jauh. Keyakinan Tesla ini didasari oleh pengetahuannya yang mendalam tentang elektromagnetisme dan fisika. Dia percaya bahwa arus AC dengan kemampuannya untuk mengubah arah aliran secara teratur bisa mengatasi kelemahan arus DC dalam hal efisiensi dan jarak transmisi. Perbedaan pandangan antara saya dan Edison memicu persaingan sengit yang dikenal dengan sebutan perang arus. Edison, yang sudah terkenal dan punya perusahaan listrik sendiri, berusaha menjatuhkan arus AC dengan menyebarkan informasi bohong tentang bahayanya. Tapi, Tesla tidak takut. Dia terus mengembangkan teknologi arus AC dan membuktikan keunggulannya melalui berbagai demonstrasi yang menakjubkan. Keberhasilan ini menandai titik balik dalam perang arus. Arus AC akhirnya diakui sebagai sistem kelistrikan yang lebih unggul dan menjadi standar yang digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Kembali ke abad ke-18, kita akan mengenal James Watt, seorang insinyur dan penemu dari Skotlandia yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai tokoh penting dalam revolusi industri. Watt terkenal karena jasanya dalam menyempurnakan mesin uap, sebuah penemuan yang menjadi kekuatan pendorong berbagai industri dan transportasi pada masanya. Ketertarikan Watt pada mesin uap bermula ketika ia bekerja sebagai pembuat alat di Universitas Glasgow.
Narator, sebelum Watt, mesin uap sudah ada, tapi efisiensinya masih sangat rendah dan penggunaannya pun terbatas. Namun, Watt tidak hanya ingin memperbaiki, ia justru tertantang untuk meningkatkan efisiensi mesin uap tersebut. NATO, saat itu, ia diminta untuk memperbaiki model mesin uap Newcomen, mesin uap yang umum digunakan pada saat itu. Melalui serangkaian percobaan dan pengamatan yang cermat, Watt menemukan bahwa kelemahan utama mesin uap Newcomen terletak pada pemborosan energi panas. Ia kemudian mengembangkan kondensor terpisah, sebuah komponen yang secara signifikan meningkatkan efisiensi mesin uap. Mesin uap Watt yang telah disempurnakan ini kemudian diaplikasikan pada berbagai bidang, mulai dari industri tekstil, pertambangan, hingga transportasi. Mesin uap Watt menjadi jantung dari pabrik-pabrik yang memproduksi barang secara massal, menggerakkan kereta api yang menghubungkan kota-kota, dan kapal uap yang mengarungi lautan. Penemuan Watt tidak hanya mengubah dunia industri, tetapi juga mengubah tatanan sosial dan ekonomi dunia. Perjalanan kita selanjutnya akan membawa kita kembali ke abad ke-15 untuk mengenal seorang tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan mengubah dunia percetakan, Johannes Gutenberg. Gutenberg dikenal dunia karena penemuannya yang monumental, yaitu mesin cetak berbasis pelat huruf lepas. Sebelum Gutenberg, buku dan dokumen lain telah rantangan, sebuah proses yang sangat melelahkan, memakan waktu dan mahal. Gutenberg, yang berlatar belakang sebagai tukang emas dan pandai besi, terinspirasi untuk menciptakan mesin yang dapat mencetak teks secara massal dan efisien. Ia bereksperimen dengan berbagai bahan dan teknik, hingga akhirnya menemukan kombinasi yang tepat pelat huruf yang terbuat dari logam, tinta berbasis minyak, dan mesin cetak yang dimodifikasi dari alat pemeras anggur. Penemuan Gutenberg ini memicu revolusi dalam dunia percetakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, buku dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang relatif murah dan waktu yang lebih singkat. Dampak dari penemuan Gutenberg ini sangatlah besar dan luas. Mesin cetak Gutenberg juga berperan penting dalam menyebarkan ide-ide baru seperti humanisme dan reformasi Protestan yang mengubah tatanan sosial dan agama di Eropa. Mesin cetak Gutenberg adalah tonggak penting dalam sejarah komunikasi manusia, membuka jalan bagi perkembangan media massa dan teknologi informasi modern yang kita nikmati saat ini. Di awal abad ke-20, dua bersaudara dari Ohio, Amerika Serikat, Wilbur dan Orville Wright, berhasil mewujudkan mimpi manusia untuk terbang. Wright bersaudara, begitu mereka dikenal, berhasil menciptakan pesawat terbang pertama yang mampu terbang terkontrol. Sejak kecil, Wilbur dan Orville Wright telah terpesona dengan dunia penerbangan. Mereka gemar bermain layang-layang, mempelajari burung, dan membaca buku-buku tentang penerbangan. Ketertarikan mereka pada dunia penerbangan semakin besar ketika mereka mendapatkan hadiah mainan helikopter bambu dari ayah mereka. Wright bersaudara bukanlah ilmuwan atau insinyur terlatih. Mereka lah pemilik bengkel sepeda yang belajar sendiri tentang aerodinamika, desain sayap, dan mesin. Pada tanggal 17 Desember 1993 di Kitty Hawk, North Carolina, Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat terbang mereka, Flyer, untuk pertama kalinya. Penerbangan pertama ini hanya berlangsung selama 12 detik dan menempuh jarak 37 meter, tetapi merupakan tonggak sejarah dalam dunia penerbangan. Penemuan Wright bersaudara ini tidak hanya mewujudkan mimpi manusia untuk terbang, tetapi juga membuka era baru dalam dunia transportasi dan militer. Wright bersaudara membuktikan bahwa tidak ada batasan bagi mimpi dan inovasi manusia. Di era digital ini, kita hidup di dunia yang terhubung secara online, di mana informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Semua ini tidak lepas dari jasa seorang ilmuwan komputer asal Inggris, Sir Timothy Berners-Lee, penemu World Wide Web. Pada tahun 1989, saat bekerja di CERN, Berners-Lee menyadari perlunya sistem yang ilmuwan di CERN untuk berbagi informasi dan data. Ia kemudian mengusulkan ide tentang sistem hypertext global yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai komputer yang terhubung dalam jaringan. Ide inilah yang menjadi cikal bakal World Wide Web. Berners-Lee tidak hanya mencetuskan ide WWW, tetapi juga mengembangkan teknologi-teknologi kunci yang menjadi dasar WWW, seperti Hypertext Markup Language, Hypertext Transfer Protocol, dan Uniform Resource Locator.
pada tahun 1991 pertama kali diluncurkan untuk publik, menandai era baru dalam dunia internet. Berners-Lee, dengan visi dan dedikasinya, telah mengubah dunia menjadi desa global, di mana informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Itulah tadi kisah inspiratif dari 7 penemu hebat yang telah mengubah dunia dengan penemuan-penemuan mereka. Semoga kisah mereka dapat memotivasi kita untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.